Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Kumpulan Tutorial. Di video kali ini akan membahas tentang cara kita mengisi formulir pajak Amerika Serikat di akun AdSense ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada pemberitahuan kalau kita tidak men-setting ini, maka nanti kita akan dikenakan pajak 24% dari total penghasilan di seluruh dunia, teman-teman. Jadi harap kalian untuk mengisi formulir terbaru dari pajak Amerika Serikat ini. Nah, di sini saya akan bahas cara kita mengisi dengan NPWP dan juga tanpa NPWP. Apakah perbedaannya? Akan saya bahas di video ini. Untuk kita mengisi formulir pajak Amerika Serikat, kita bisa masuk ke Google AdSense, kemudian kita bisa pilih pembayaran. Selanjutnya pilih saja info pembayaran ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita bisa pilih yang ini, kelola setelan ini teman-teman. Selanjutnya kita bisa scroll ke bawah. Nah, kita pilih saja yang ini, info pajak Amerika Serikat ya. Kemudian kita klik saja kelola info pajak. Nah, di sini bisa kita lihat ya, masa berlakunya habis 31 Desember 2024. Kemudian perbedaan ketika kita mengisi dengan NPWP dan tanpa NPWP, yaitu di tarif pemotongan pajak ini ya. Nah, di sini ada 10%, 10%, dan 0%. Ini kalau kita mengisi dengan NPWP. Sedangkan ini ada akun AdSense yang satunya. Nah, ini tanpa NPWP ya, teman-teman. Bisa kita lihat ini masa berlaku habis di 31 Desember 2027. Jadi ini sudah saya perbarui tanpa NPWP, maka nanti potongan pajaknya menjadi 30% seperti ini, teman-teman. Nah, untuk pajak 30% ini bukan pajak dari total keseluruhan penghasilan kita, melainkan pajak 30% ini hanya dari penghasilan di Amerika Serikat, teman-teman. Kalau seandainya penonton kalian itu ramai dari Amerika Serikat, saran saya mengisi dengan NPWP ya, karena nanti pajaknya lebih kecil. Tapi kalau penonton kalian itu sedikit orang Amerika Serikat, kemudian kalian tidak mempunyai NPWP, maka ini bisa kalian isi tanpa NPWP ya. Nah, bisa kita lihat di menu pembayaran ini teman-teman, info pembayaran. Kita lihat transaksi. Nah, ini ya, pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan YouTube. Nah, di sini cuman Rp1.423 teman-teman. Kemudian ini bulan sebelumnya Rp1.096. Jadi yang 30%-nya itu bukan dari total keseluruhan penghasilan kita ya, melainkan penghasilan yang kita dapatkan dari penonton Amerika Serikat. Oke, sekarang kita lanjut ya. Untuk mengisi formulir baru, kita klik saja kirim formulir baru. Nah, kemudian kita mulai. Oke, di sini apa jenis akun Mulyono Herlambang perorangan ya. Kita klik saja berikutnya. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Tidak ya. Kemudian kita klik saja berikutnya. Pilih jenis formulir pajak W8. Nah, kita bisa pilih yang atas ini ya. W8 band. Kemudian mulai formulir W8 band, teman-teman. Oke, di sini ada identitas pajak ya. Nah, di sini untuk nama DBA ini kita kosongin saja ya, kemudian tinggal kita pilih saja untuk negara kita, yaitu Indonesia. Nah, kemudian inilah perbedaannya ketika kita mengisi dengan NPWP dan juga tanpa NPWP ya. Kalau kita mengisi dengan NPWP, maka kita masukin NPWP kita di sini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa masukin dengan titik atau juga tanpa titik ya. Di sini saya akan masukin dengan titik saja, teman-teman. Kemudian kalau sudah kita isi NPWP, kita klik saja berikutnya ya. Kemudian saya akan coba juga kirim formulir baru untuk akun AdSense yang ini ya. Nah, di sini sama saja kita isi perorangan, kemudian warga negara tidak ya. Nah, selanjutnya W8 band sama saja, teman-teman. Perbedaannya cuman di NPWP saja ya. Oke. Di sini kita bisa pilih Indonesia. Tipnya kita kosongin saja ya, kemudian klik saja berikutnya. Nah, selanjutnya di sini tinggal kita isi saja ya, alamat tempat tinggal. Ini kita bisa centangin, teman-teman. Kemudian tinggal kita isi saja alamat tempat tinggal kita.
Nah, di sini berhubung kemarin sudah saya isi ya, ini masih tempat tinggal lama. Kalau seandainya kalian tempat tinggal baru, tinggal isi saja yang tempat tinggal baru ya, disesuaikan saja teman-teman. Kalau bisa alamatnya itu sesuai dengan KTP, kalau tidak bisa juga nggak apa-apa ya teman-teman. Yang mana alamat ini nanti digunakan untuk verifikasi PIN AdSense ya. Kemudian bisa juga digunakan untuk mengirim surat keterangan pajak kita nantinya teman-teman. Oke, kita isi saja untuk alamat ini ya. Nah, kemudian tinggal kita klik saja berikutnya ya. Selanjutnya di sini ada perjanjian pajak. Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perjanjian pajak. Nah, di sini kalau kalian mempunyai NPWP, maka kalian pilih yang iya ini ya, teman-teman. Kemudian kalau kalian tidak mempunyai NPWP, maka kalian klik saja yang tidak ini. Kemudian klik saja berikutnya. Nah, selanjutnya yang iya ini kita bisa pilih negara ya, teman-teman. Ini kita bisa pilih Indonesia. Kemudian ini kita centangin seperti ini. Oke, ini pasal 13 tarif pemotongan 10%. Kemudian ini pasal 81 tarif pemotongan 0%. Kemudian ini pasal 13 ayat 2 tarif pemotongan 10%. Oke, di sini untuk yang ini kita checklist semua ya teman-teman. Nah, seperti ini alasannya juga kita checklist. Kemudian kita klik saja berikutnya. Sedangkan kalau tanpa NPWP, maka perjanjian pajaknya seperti ini ya, sertifikasi tidak. Nah, kalau kita menggunakan NPWP, maka nanti perjanjian pajaknya sertifikasi ya, seperti ini ya. Oke. Kemudian di sini apakah Mulyono Herlambang telah melakukan aktivitas dan layanan apapun? Oh, di sini kita pilih tidak. Kemudian kita centangin yang ini. Selanjutnya kita klik saja berikutnya. Nah, di sini ada pelaporan pajak ya, teman-teman. Di sini kalau kalian tidak ingin surat pajaknya dikirim ke alamat, bisa di pengiriman secara elektronik ya, yang nantinya akan dikirim lewat email, teman-teman. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan surat pajak ini, kalian bisa pilih yang ini ya, terima dokumen melalui surat. Maka nanti dokumennya akan dikirim ke alamat yang sudah kita masukkan tadi, teman-teman. Nah, di sini saya akan pilih pengiriman secara elektronik saja ya. Kemudian kita klik saja saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Kita bisa klik berikutnya. Nah, di sini kita bisa tinjau ya dokumen yang sudah kita isi tadi. Kalau seandainya ini ada yang keliru, kalian bisa ulangi lagi ya. Nah, kalau tidak, kita bisa centangin ini ya. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak. Kemudian kita klik saja berikutnya. Selanjutnya di sini ada konfirmasi dan tanda tangani. Nah, di sini kita bisa centangin ya, yang di bawah ancaman pidana ini. Kemudian di sini ada status tidak berubah. Nah, di sini kalian bisa centangin juga. Atau di sini saya kosongin saja ya teman-teman, karena ini opsional ya. Kemudian di sini ada tanda tangan. Nah, kita bisa pilih saya adalah pemilik manfaat. Kemudian di sini otomatis ya namanya. Selanjutnya kita klik saja kirim teman-teman. Nah, kemudian begitupun untuk yang tanpa NPWP ya. Apakah ini bisa pilih tidak? Kemudian kita klik lagi ini. Nah, caranya sama saja. Kita klik saja berikutnya. Oke, kita klik saja berikutnya. Nah, kemudian kita klik saja kirim. Oke, teman-teman, di sini bisa kita lihat ya. Untuk informasi pajak saya langsung disetujui ya. Nah, kalau kemarin itu ditinjau terlebih dahulu, tapi di sini langsung disetujui. Nah, bisa kita lihat tarif pemotongan pajak Amerika Serikatnya di sini 10%, 10% dan 0%. Karena di sini saya mengisi dengan NPWP ya. Sedangkan kalau kita mengisi tanpa NPWP seperti ini, nah ini tarif pemotongan pajaknya 30%, 30%, 30% seperti ini. Sama seperti akun AdSense saya yang satunya, teman-teman. Dan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2027. Jadi buat kalian yang belum update, kalian lakukan update ya, agar nantinya tarif pemotongan pajak kalian tidak menjadi 24% dari total penghasilan di seluruh dunia.
Nah, kemudian di sini ada keterangan seperti ini ya, teman-teman. Beberapa informasi yang Anda berikan tidak sama dengan yang tercantum di akun Anda. Harap berikan bukti lain dengan mengupload dokumen berikut. Pastikan informasi hukum Anda sama persis dengan informasi yang tercantum di dokumen. Jenis file yang didukung adalah PDF, PNG, dan JPG. Ukuran dokumen harus kurang dari 50 MB ya. Nah, di sini upload bukti nama. Verifikasi tambahan diperlukan untuk salah satu atau beberapa alasan berikut. Yang pertama, yaitu nama resmi Anda tidak sesuai dengan nama rekening Anda. Ya, di sini untuk nama rekening itu atas nama saya ya, teman-teman. Sedangkan nama Google AdSense-nya atas nama orang tua, teman-teman. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk upload ya. Di sini bisa SIM, paspor, kemudian KTP ya. Kita bisa klik upload ini. Nah, kemudian tinggal kita pilih saja nanti. Atau kita bisa, saya akan melakukannya nanti saja ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Beberapa dokumen tambahan diperlukan untuk verifikasi informasi Anda. Anda mungkin akan dikenakan tarif potok pajak maksimum atau pembayaran mungkin tertunda sampai informasi Anda diverifikasi. Nah, oke teman-teman, setelah kita kirim dari foto KTP ya, di sini statusnya sedang ditinjau. Nah, di sini kita tunggu saja ya sampai nanti disetujui. Kalau nanti sudah disetujui, maka tampilannya akan jadi seperti ini ya, teman-teman, kurang lebih. Nah, jadi begitulah cara kita untuk update dari pajak di Google AdSense. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.